mau tanya aja gitu ya Miss ya. Oke. Mau tanya aja sedikit. Boleh. Ya, maaf ya Miss ya. Silakan. Kan anak saya kan di Hong Kong ya Miss, Taiwan lah ya Miss ya. Di Hong Kong itu baru 1 tahun. Berhubung majikannya itu seneng sama kerjaan anak saya itu ya Miss ya. Seneng banget, anaknya katanya cerdas, tangguh gitu kata majikannya. Jadi ditanya Miss, katanya mau cuti atau mau pulang los gitu ya Miss. Terus harus ada keputusan sekarang gitu Miss. Anak sayanya bilang, Mama kok saya ditanya sekarang, katanya gitu. Ya nggak tahu, ini kan prosedur Taiwan sama Hong Kong itu beda ya Miss ya. Anak saya itu jaga 2 Miss, Akong sama Ama. Tapi nggak masalah kalau masalah pekerjaan anak saya ya Miss ya. Orang ya itu mau kerja. Cuma ini takutnya kalau diberi keputusan mau cuti, apakah perubahan majikan akan mengakibatkan tertekannya anak saya gitu Miss. Jadi saya bingung, boleh enggak Miss kalau keputusan sekarang diberikan ke majikan, anak saya nggak mau kembali lagi gitu Miss. Berarti dia memilih dipecat? Dia memilih nggak mau ambil cuti gitu ya Miss. Udah habis kontrak, dia mau pulang. Tapi kenapa majikan harus ada keputusan sekarang gitu Miss, sedangkan kontrak masih 1 tahun. Ya kan saya tidak tahu nih pembicaraannya seperti apa. Artinya adalah kalau dia memang baik, berarti majikan nanyain dia lebih awal apakah dia mau renew atau tidak. Kalau tidak renew maka majikannya akan memilih pembantu baru. Seperti itu, biasanya seperti itu. Iya, takutnya mengambil keputusan sekarang dia nggak mau cuti, takutnya di interminate. Ya itu memang seperti itu. Saya itu mau seperti itu memang. Itu boleh. Iya. Boleh itu. Iya. Terus gimana Miss? Apakah ngambil keputusan sekarang gitu atau bilangnya nanti aja gitu? Ya kalau majikan suruh ngambil sekarang, keputusan sekarang ya menurutmu seperti apa? Ya konsekuensinya kalau nggak mau meneruskan ya dipecat. Harus siap. Gitu ya. Betul. Jadi perbedaan jauh banget sama Taiwan ya Miss ya. Ya karena itulah semua negara itu pasti tidak sama ya, karena satu negara punya aturan masing-masing. Iya, karena aku juga belum tahu prosedur di Hong Kong ya Miss. Biarpun aku di Taiwan udah 4 kali kontrak ya Miss, 12 tahun gitu ya. Dan anak saya juga di Taiwan udah 8 tahun, berhubung dia pengen pengalaman, jangan di Taiwan terus gitu, mau ke Hong Kong. Sekarang dia mau tamatin kontrak 2 tahun, biarpun jaga 2 resikonya katanya gitu. Mama saya bingung, ini harus ngambil keputusan dari sekarang, beda dengan Taiwan. Ya udahlah, kalau kamu mau putus kontrak itu resiko frekuensinya itu ya Miss ya, kamu siap-siap aja. Itu Mama yang bertanggung jawab. Kalau itu kalau di interminate itu tiket dari siapa gitu Miss? Di interminate walaupun cuma 1 hari tetap majikan yang bertanggung jawab Mbak. Iya. Ya kalau tahu gitu saya memberi semangat anak saya. Kalau anak saya itu nggak mau sih cuti ya Miss, mau 1 kontrak aja. Kalau udah resikonya kayak gitu ya udah, saya mau ngomong ke anak saya, siap kamu resikonya itu ya Miss ya. Betul. Iya, makasih banget ya Miss atas solusinya Miss. Oke, siap, terima kasih. Makasih. Ada yang bilang saya tidak memberikan edukasi tapi menghabisi mental. Sok tahu tentang mental, penghabisan karo muntah-muntah. Ya seperti ini. Di Taiwan beda aturannya dengan di Hong Kong. Tidak suka ya hempaskan. Itulah peraturan. Karena itu tentang peraturan yang ada di negara lain saya tidak berani ikut campur. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau tidak suka ya hempaskan. Kalau kamu komen di sini, maka kamu sendiri itu akan merasa apa? Merasa terluka, dan saya tuh selalu FYP di kalian. Saya selalu mengingatkan buat hater-hater saya.
sebenarnya kalian itu mencintai saya apa adanya saya. Kalian itu ada waktu. Kalian itu ada waktu untuk mengkritiki saya. Kalian tuh ada waktu untuk menyakiti saya. Dan kalian tuh ada waktu untuk membicarakan saya. Artinya adalah kalian tuh mencintai saya secara tidak langsung. Dan saya biasanya itu baperan. Kenapa? Kalau kamu tidak menyukai saya, maka keluar. Hempaskan saya, maka saya nggak akan FYP. Semakin kamu mencaci maki saya, menghina saya, sepil nama saya, orang akan penasaran. Masih ingat kan 1 tahun yang lalu saya tuh dihina, dimaki-maki. Saya dipecat dari sana sini. Follower saya tuh 500 hilang. 500 itu hilang. 500, iya. Diganti sama Tuhan selama 1 bulan 15.000. 500 hilang diganti sama Tuhan 15.000. Saya pernah juga membantu pemulangan jenazah anak kaburan. Saya kehilangan 5 orang yang sangat dekat sama saya. Tetapi saya digantikan follower yang begitu banyak. Jadi sebenarnya saat kalian mengetik sesuatu menghina saya, kalian itu sedang mencontohkan diri kalian sendiri. Karena kalian tidak menunjukkan profil asli kalian. Coba face to face. Anehnya orang face to face itu melempem. Gak ada yang disampaikan. Orang yang berani berbicara langsung itu gak ada. Saat bertemu mereka itu memuji bahkan salaman. Memuji dan salaman bahkan foto bareng. Maksud saya kalau kamu berani di media sosial, temuin saya terus kita live-kan. Kita live-kan. Tapi gak berani gitu loh. Jangan berbicara secara live. Kenapa? Karena kalau live, maki saya di dalam live. Kita berhadapan langsung. Kita berhadapan langsung. Kenapa? Saat ketemu kalian beda. Dua yang berbeda. Saat di media sosial kalian begitu garang sekali. Tapi saat berbicara live, kalian jahat banget sama saya. Ketemu saya, nggak ada. Nggak ada. Bener nggak ada. Siapapun itu orangnya, nggak ada. Kalau kamu memang berani, jangan takut. Kalau takut, jangan berani. Kalau saya jujur, saya itu nggak ada yang dekeng. Saya itu dekengane sing gawe urip. Gusti. Saya itu tidak ada yang mendekeng. Tetapi saya selalu berdoa. Saya langitkan doa saya. Bukan untuk saya secara pribadi, buat semua orang. Saya setiap hari selalu mendoakan setiap manusia, baik yang hidup ataupun makhluk yang tidak hidup. Bagi makhluk yang hidup maupun yang tidak hidup, selalu berbahagia. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Saya tidak pernah berkata bahwa berkat Tuhan itu biar mengalir sama saya saja. Biar saya saja yang bahagia. Saya selalu mendoakan orang lain untuk bahagia. Karena dia bahagia, saya juga bahagia. Karena kalau orang bahagia tidak akan pernah mengganggu kehidupan orang lain. Hanya orang-orang yang tidak bahagialah yang selalu menyakiti orang lain. Kalau dia bahagia, dia tidak akan nyenggol saya. Kalau dia bahagia, dia tidak akan menyakiti saya. Itu prinsip. Itu prinsip. Jangankan kita sebagai makhluk hidup, makhluk yang sudah di alam lain pun, kalau dia tidak bahagia, dia membo-membo. Dia akan berubah wujud untuk menyakiti orang lain, menjelma menjadi manusia. Padahal dia itu makhluk lain. Karena dia tidak bahagia di alamnya. Lah alamnya dia nggak bahagia, dia bisa ke alam manusia. Lah ini kenapa manusia ke alamnya iblis? Kenapa kata-katanya selalu jahat? Kenapa kata-katanya selalu jahat, menyakiti, merasa bangga dengan melukai orang lain, merasa bangga dengan menghina orang lain? Jadi, ayolah gandengan tangan memberikan edukasi. Berapa kali saya mengatakan, ayolah gandengan tangan memberikan edukasi. Jangan berdebat. Ayolah, orang-orang Filipina sudah ke mancanegara. Kita masih debat aja. Orang Filipina udah rame, mentalnya udah kuat-kuat, bahasanya sudah lihai. Lah kita di sini masih bertengkar aja. Engkel-engkelan, oyo-oyoan. Kenapa sih? Negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Negara kita itu banyak sekali aturan dan gebrakan-gebrakan yang begitu luar biasa.
Setelah semuanya menjadi sebuah problematika yang sangat luar biasa, dari gas melon, antri sampai ada yang meninggal dunia, bensin yang antriannya begitu luar biasa, akhirnya fundamental opo-opo jarine guse arek-arek sing di Jember itu. Terus habis itu apa? Gebrakan yang luar biasa adalah pajak. Setelah pajak dinaikkan, masih ada lagi gebrakan. Tanah yang tidak dipakai 2 tahun akan diambil negara. Yang nganggur diambil negara. Dan gebrakan-gebrakan yang terbaru apa lagi? PPATK memblokir semua rekening yang katanya dorman. Apa gitu. Dan sekarang Pak Prabowo menyatakan bahwa akan ditutup arah domestik mau ke profesional. Nggak masalah, tapi lihatlah masyarakatmu, rakyatmu. Mereka itu mampu tidak bersaing di luar negeri. Kalau iya, sediakan tempat training yang luar biasa. Tanyakan sama ek-ek Korea. Kenapa di Korea ada yang kabur? Kenapa di Taiwan ada yang kabur? Tanyakan, selain masalah pribadi, masalah di pekerjaan yang sangat luar biasa tekanannya. Kami menangis, tapi saya nggak tahu kenapa harus nangis. Orang lain bahagia kok. Saya sangat sedih sekali dengan pernyataan-pernyataan pemerintah kita yang sungguh luar biasa gebrakannya. Cuman diblokir aja kok bisa dibuka? Iya, tapi orang kampung yang mau datang ke kota itu sangat kesulitan sekali, Pak. Sangat kesulitan. Dan satu lagi, pegawai bank itu jahat, judes loh Pak, Gusti Pangeran. Dan yakin negara ini benar-benar gak tahu. Pegawai ini bank itu jahat Pak. Sadis, kemelintis ngono lho Pak. Duh. Nggak ngerti aku ate ngomong apa, Pak. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.